Halo adik-adik semua, berjumpa lagi dalam kuliah Plant Specialized Metabolism. Sedikit mengulas bahan minggu lalu, di mana kita belajar tentang proses evolusi gen yang menghasilkan diversifikasi dalam metabolisme, baik melalui proses pseudogenisasi, subfungsionalisasi, maupun neofungsionalisasi. Kalian juga sudah mengerjakan tugas yang saya berikan, bagaimana kemudian proses evolusi melalui subfungsionalisasi maupun neofungsionalisasi. Feedback dari hasil juga kemudian sudah saya serahkan, yang kemudian kalian bisa belajar lebih jauh lagi dan bisa membedakan bagaimana evolusi gen bisa berdampak pada metabolisme tumbuhan. Nah, minggu ini saya akan menjelaskan bagaimana proses evolusi dalam metabolisme tumbuhan yang diakibatkan oleh faktor self-resistensi atau perlindungan diri tumbuhan maupun regulasi genetik yang terlibat dalam biosintesis senyawa terspesialisasi. Tumbuhan kita ketahui seringkali menghasilkan senyawa yang bersifat toksik. Namun, tentunya tumbuhan memiliki strategi khusus bagaimana supaya tumbuhan tersebut mampu menghindarkan dirinya dari toksisitas senyawa yang dihasilkan. Mari kita coba ulas satu persatu. Contoh pertama adalah produksi senyawa steroidal alkaloid pada tanaman tomat. Pada tumbuhan umumnya, steroidal alkaloids berfungsi sebagai phytoantisipin yang menyediakan perlindungan kimiawi bagi tumbuhan sejak awal terhadap berbagai patogen maupun herbivore. Gambar di slide ini menunjukkan bahwa gangguan pada proses glikolisasi steroid alkaloid akan mengakibatkan kerusakan pada struktur buah maupun struktur vegetatif dari tumbuhan tomat yang diakibatkan oleh toksitas senyawa yang dihasilkannya. Jadi sekarang Anda tahu kan mengapa tumbuhan perlu melindungi dirinya dari toksisitas senyawa yang dihasilkannya. Salah satu senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan tomat sebagai perlindungan diri terhadap patogen adalah alfa-tomatin. Senyawa ini merupakan senyawa yang paling toksik jika dibandingkan dengan senyawa turunan steroidal alkaloid lainnya seperti tomatidin. Alfa-tomatin bekerja dengan merusak membran yang diikuti oleh kebocoran elektrolit dan depolarisasi potensial membran sel. Namun, supaya tomat tidak terpengaruh oleh keberadaan senyawa ini, di tumbuhan ini terjadi proses glikolisasi atau penambahan gugus gula pada kerangka senyawa alfa-tomatin yang dipercaya dapat mengurangi toksisitas alfa-tomatin terhadap sel tumbuhan sehingga kemudian tomat dalam hal ini misalnya buah tomat di sini kita bisa lihat bahwa buah tomat tetap hijau dan kemudian matang dan sempurna pada setelah mengalami pematangan buah karena senyawa yang disimpannya itu dalam bentuk senyawa yang dengan penambahan gugus gula atau telah mengalami proses glikosilasi. Tumbuhan juga mengembangkan berbagai strategi untuk perlindungan diri terhadap senyawa yang diproduksinya. Mekanisme ini dapat mencakup mekanisme efflux atau pengeluaran senyawa yang disintesis keluar dari sel. Mekanisme yang kedua adalah sekustrasi atau proses pemisahan atau penyimpanan suatu molekul hasil biosintesis maupun prekursor dalam kompartemen subselular yang berbeda dari tempat sintesis supaya senyawa ini tersimpan di lokasi yang tidak membahayakan bagi tumbuhan penghasilnya. Mekanisme yang ketiga adalah inaktivasi senyawa hasil sintesis dan yang terakhir melalui modifikasi dari target aksi dari senyawa tersebut. Kita akan bahas satu persatu. Contoh mekanisme efflux ditunjukkan pada proses produksi antibiotik oleh Streptomyces, sejenis bakteri. Ya, Streptomyces ini menghasilkan lebih dari 2/3 dari antibiotik yang berguna secara klinis, misalnya neomycin, sifamycin, glycemycin, botryomycin, chloramphenicol, dan tentunya streptomycin. Namun demikian, Streptomyces termasuk bakteri yang resisten terhadap senyawa antibiotik yang dihasilkannya dengan memproduksi antibiotik tersebut dalam bentuk prodrug atau bentuk antibiotik yang belum aktif yang selanjutnya diaktifkan melalui
pemotongan selektif oleh peptidase yang berada di ruang periplasmik dan kemudian dilepaskan keluar sel. Nah, fungsi pelepasan ini tentunya didukung oleh fakta bahwa Streptomyces memiliki gen-gen yang mengkode berbagai jenis transporter seperti ATP binding cassette transporter atau ABC transporter dan transporter-transporter lainnya yang mampu mengeluarkan antibiotik yang dihasilkan oleh Streptomyces keluar dari sel. Contoh mekanisme self resistance dari tumbuhan yang lain adalah melalui pembentukan struktur yang terspesialisasi untuk sekresi atau akumulasi senyawa tertentu pada tumbuhan. Contoh pada tumbuhan mint atau spesies Mentha. Senyawa mono atau seskiterpen, contoh senyawanya adalah mentol, disimpan dalam trikoma berbentuk rambut kelenjar atau glandular. Sementara di sini di gambar juga terlihat ada trikom non glandular, namun trikoma ini tidak berfungsi untuk menyimpan senyawa metabolit. Nah, trikoma glandular ini ditandai dengan struktur berupa sel basal, atau di sini ditulis dengan notifikasi B, kemudian sel tangkai atau stalk cell, ST, sel sekresi, dalam hal ini ditandai dengan huruf S, kemudian secretory cavity atau SC, atau ruang penyimpanan. Bentuk struktur sekresi senyawa terpen yang lain, contohnya pada sekresi lisigen pada daun jeruk. Nah, makanya kemudian kita biasanya pada daun jeruk itu ada kelenjar-kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyaknya disimpan dalam sel sekresi lisigen. Dan struktur sekresi skizogen pada saluran resin di daun maupun batang pinus. Yang terlihat bedanya di sini bahwa pada sel sekresi bentuk lisigen, sel-selnya kemudian menghasilkan senyawa tertentu, baru kemudian selnya mengalami lisis. Sementara pada struktur sekresi skizogen, sel-sel menghasilkan senyawa tertentu, setelah itu kemudian pektinnya mengalami degradasi sehingga sel-selnya berpisah dan membentuk sel-sel pembatas dan rongga di tengahnya untuk sebagai penyimpan senyawa metabolit. Pada spesies tanaman mint atau mentha, biosintesis dan penyimpanan minyak atsiri terbatas pada rambut kelenjar atau kelenjar minyak pada permukaan daun tanaman. Biosintesis senyawa mentol dari metabolis primer membutuhkan 8 langkah enzimatik dan melibatkan pembentukan dan siklisasi atau pembentukan struktur siklik dari prekursor monoterpen universal yaitu geranyl fosfat. Kemudian senyawa ini dikonversi menjadi limonen sebagai tahap pertama dari jalur biosintesis. Minyak esensial peppermint dan spesies mentha lainnya diproduksi dan terakumulasi secara khusus di rambut kelenjar atau trichome yang ditemukan di bagian atas tumbuhan atau di bagian aerial, di bagian daun umumnya. Nah, kelenjar minyak epidermal ini terdiri dari 8 sel sekretory. Di sini di gambar bisa kelihatan juga yang terdistribusi secara radial di mana minyak atsiri disintesis yang berada di atas sel tangkai tunggal dan sel basal yang tertanam di jaringan epidermis. Organisasi biosintesis mentol yang kompleks merupakan contoh mekanisme sekustrasi yang melibatkan 4 kompartemen subseluler seperti sintesis prekursor di plastida, dan reaksi berikutnya di retikulum endoplasma, dilanjutkan di mitokondria maupun sitoplasma, sehingga memperlihatkan bahwa terjadi proses evolusi di mana senyawa-senyawa ini disintesis pada kompartemen yang berbeda dan tentunya diikuti oleh jalur-jalur biosintesis yang menyertainya. Contoh mekanisme sekustrasi lainnya dapat dilihat pada tanaman opium poppy atau Papaver somniferum, salah satu tanaman obat tertua di dunia dan sampai saat ini tetap menjadi satu-satunya sumber komersial untuk analgesik. Sumber narkotika berupa morfin juga, kodein, dan turunan semisintetik seperti oksikodon dan naltrexone. Tanaman ini juga memproduksi beberapa alkaloid bensylquinolin
dengan sifat farmakologis yang kuat seperti senyawa vasodilator papaverin, kemudian obat batuk, dan obat anti kanker potensial berupa noscapin, dan agen antimikroba berupa senyawa sanguinarin. Nah, biosintesis dan penyimpanan bensil isoquinolin alkaloid dalam opium poppy ini terlihat pada gambar sebelah kanan menunjukkan lokalisasi transkrip gen biosintetik di sel pengiring atau companion cell, dan kemudian enzim-enzim yang dihasilkan dari proses transkripsi dan translasi tersebut yang dihasilkan di companion cell kemudian ditransport ke elemen pembunuh tapis atau Schiff element. Nah, alkaloid yang dihasilkan kemudian ditransport dan disimpan dalam struktur sekresi berupa laticifer atau jaringan penghasil lateks atau getah. Nah, selain untuk penyimpanan, di sini juga kita lihat bahwa beberapa enzim juga ditemukan aktif di jaringan lateks yang kemudian mengkonversi TBI menjadi morfin. Nah, proses translokasi antar sel ini diketahui dapat terjadi karena adanya plasmodesmata yang menghubungkan elemen pembunuh tapis dengan laticifer. Tentunya juga di sini diperlihatkan pada slide ini bahwa proses kompartementalisasi ini adalah bagian dari tumbuhan untuk kemudian menghindarkan dirinya dari toksisitas senyawa yang dihasilkannya. Nah, di slide sebelumnya saya menyinggung tentang sel laticifer. Sebenarnya apa sih sel laticifer itu? Laticifer adalah sel khusus atau deretan sel yang mensintesis dan mengakumulasi lateks atau getah pada tumbuhan. Nah, lateks yang dihasilkan atau yang seringkali kita amati tampak seperti susu sangat bervariasi dalam komposisi kimianya dan mengandung koloid tersuspensi serta berbagai zat terlarut dan makromolekul. Lateks ini diproduksi oleh sekitar 12.500 spesies tumbuhan. Hasil studi juga menunjukkan bahwa laticifer tidak ditemukan pada angiosperm primitif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sel-sel laticifer berkembang lebih baru dari kebanyakan jenis sel lainnya. Nah, gambar di sebelah kiri menunjukkan diagram skematis dari perkembangan 4 jenis laticifer utama pada tumbuhan. Ada jenis laticifer yang tidak bercabang dan tidak bersambung atau non-articulated. Nah, jenis laticifer ini tidak ditemukan di embrio, tapi kemudian muncul dalam daun yang sedang berkembang atau di bawah meristem apex dan memanjang saat tumbuhan tumbuh. Contoh jenis laticifer ini adalah laticifer pada tanaman tapak dara. Nah, kemudian yang kedua adalah laticifer bercabang, kemudian non-articulated, muncul dari embrio dengan jumlah yang relatif sedikit, kemudian tumbuh bersamaan dengan organ menjadi jaringan yang sangat bercabang di seluruh tumbuhan. Contohnya pada tanaman ganja atau cannabis. Nah, diferensiasi laticifer ini berhubungan dengan perkembangan jaringan peluang lainnya dengan membentuk suatu struktur yang memanjang atau longitudinal. Perforasi dinding ujung terjadi pada sebagian besar spesies dan mengarah pada pembentukan sitoplasma yang multinukleat secara terus-menerus sehingga membentuk suatu anastomosis atau anyaman. Kalau kita lihat anyaman, biasanya menganyam membuat suatu tikar ada anyamannya. Ini laticifer juga bisa membentuk suatu anyaman. Jadi selain bercabang dia juga bisa membentuk anastomosis atau anyaman antara laticifer yang saling berdekatan yang terjadi karena adanya juga terjadi melalui proses degradasi dinding sel. Nah, morfin yang kita bahas sebelumnya merupakan salah satu contoh senyawa yang dihasilkan oleh sel laticifer dengan tipe yang articulated dan anastomosis. Strategi yang dikembangkan oleh tumbuhan, contoh yang lain adalah melalui mekanisme sekustrasi yang digabungkan dengan mekanisme inaktivasi. Contohnya pada senyawa cyanogenic glikosida. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa senyawa durin yang dihasilkan oleh gandum, senyawa ini umumnya diproduksi ketika tumbuhan mengalami gangguan oleh herbivori atau patogen dengan prekursor berupa tirosin dan kemudian
pada produk akhirnya menghasilkan durin, dan sebagai produk samping dia menghasilkan sianida. Sianida inilah kemudian berfungsi sebagai senyawa yang dapat membunuh patogen atau herbivore. Kasus serupa ditemukan pada tanaman singkong. Makanya tidak heran jika kita mengenal bahwa ada singkong yang menghasilkan sianida, contohnya singkong karet. Nah, jika singkong ini tidak dimasak dengan baik, resikonya adalah konsumen dapat mengalami keracunan sianida. Nah, singkong ini juga mengandung senyawa cyanogenic glycoside. Dalam hal ini adalah senyawa linamarin yang dapat diubah menjadi sianida ketika singkong ini mengalami kerusakan mekanis, baik itu ketika kemudian sebelum dimakan oleh manusia atau misalnya karena ada gangguan herbivore atau misalnya oleh patogen. Nah, senyawa sianida yang dihasilkan oleh singkong ini dapat mencapai 10 kali lipat lebih tinggi daripada kandungan yang dibolehkan oleh FAO. Sehingga kemudian kita tahu bahwa betul-betul kalau misalnya tidak dipersiapkan dengan baik, potensi keracunan akan sangat tinggi. Nah, gambar pada slide di sini menunjukkan bagaimana metabolisme linamarin pada singkong. Berbeda halnya dengan di tanaman gandum tadi, di mana bahwa senyawa durin dihasilkan dari prekursor berupa lisin. Nah, kalau di singkong senyawa cyanogenic glikosida ini dihasilkan dari asam amino berupa valin. Nah, linamarin ini kemudian disintesis di daun, namun kemudian karena struktur yang kemudian sangat berharga pada tanaman singkong adalah struktur berupa umbi, sehingga kemudian linamarin ini diangkut secara simplastik ke akar, kemudian disimpan dalam vakuola atau di metabolisme untuk menghasilkan nitrogen tereduksi berupa nitril untuk sintesis asam amino. Kalau kita bandingkan dari kedua tanaman tersebut, sebenarnya mekanismenya secara umum kurang lebih sama. Artinya ada proses anabolisme di mana prekursor berupa asam amino mengalami konversi dan reaksi enzimatis yang dikatalisis oleh cytochrome P450 menghasilkan senyawa cyanogenic glucoside atau cyanogenic glucosida. Pada saat kondisi kemudian tanaman tersebut mengalami gangguan, terjadilah proses katabolisme atau penguraian senyawa cyanogenic glikosida ini oleh enzim berupa beta-glukosidase yang menghasilkan hidroksinitrit dan menghasilkan hidrogen cyanida. Nah, tumbuhan kemudian mampu melakukan proses detoksifikasi hidrogen cyanida ini dengan cara mereaksikannya dengan asam amino yang lain dan dengan bantuan dengan enzim, misalnya dalam hal ini cyanoalanin sintase menghasilkan senyawa cyanoalanin yang nantinya kemudian bisa digunakan untuk sintesis asam amino. Mekanisme self resistensi tumbuhan yang terakhir adalah dengan memodifikasi target aksi dari senyawa. Contoh yang paling umum adalah pada produksi senyawa alkaloid sitotoksik yang diisolasi dari kulit kayu dan batang dari Camptotheca acuminata yang umum digunakan untuk pengobatan kanker pada pengobatan tradisional China. Nah, spesies ini menghasilkan senyawa berupa camptothecin dan turunannya, di mana senyawa ini secara khusus beraksi dengan mentarget enzim topoisomerase 1 yang diperlukan selama replikasi DNA. Nah, bagaimana supaya camptothecin? Kalau kita tahu bahwa topoisomerase juga penting untuk replikasi DNA, tapi bagaimana caranya supaya senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan ini tidak mengganggu aktivitas enzim topoisomerase 1 pada Camptotheca acuminata. Nah, seperti halnya beberapa contoh sebelumnya, tumbuhan menghasilkan berbagai senyawa toksik yang sering juga digunakan sebagai obat. Nah, contoh alkaloid yang dihasilkan di sini yaitu berupa camptothecin menginduksi kematian sel terutama pada terapi sel kanker dengan menargetkan DNA topoisomerase 1 atau TOP1. Enzim yang mengkatalisis perubahan dalam topologi DNA seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, gambar di slide menunjukkan bahwa
tumbuhan penghasil camptothecin termasuk Camptotheca acuminata, Ophiorhiza pumila, Ophiorhiza leucoenensis memiliki top 1 dengan mutasi titik yang mampu melindungi dirinya dari aksi camptothecin. Hal ini menunjukkan bahwa efek metabolik toksik endogen pada evolusi komponen seluler target. Nah, substitusi residu asam amino pada posisi 722 di sini terlihat ya bahwa ada substitusi asam amino dari N menjadi S. Ini identik dengan yang ditemukan pada sel kanker yang resisten terhadap camptothecin. Nah, hasil analisis komparatif top 1 pada tumbuhan penghasil dan tumbuhan bukan penghasil camptothecin menunjukkan bahwa tumbuhan yang menghasilkan camptothecin sedari awal dipersiapkan untuk resisten terhadap camptothecin bahkan sebelum evolusi sintesis camptothecin. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan melakukan strategi dengan mengembangkan mekanisme molekuler berupa pelindungan diri terhadap senyawa beracun yang diproduksi secara endogen, dan kemungkinan tumbuhan juga mengembangkan proses koevolusi adaptif antara sistem produksi camptothecin dan modifikasi target top 1 pada spesies yang menghasilkan camptothecin. Nah, itu tadi bagaimana kemudian mekanisme evolusi dalam metabolisme tumbuhan karena ada mekanisme perlindungan diri tumbuhan dari senyawa-senyawa yang dihasilkannya. Selain tadi minggu lalu kita belajar tentang bagaimana proses evolusi dari diversifikasi gen, salah satu hal lain yang kemudian mempengaruhi proses evolusi dari metabolisme tumbuhan adalah pengaruh dari genetik, organisasi genetik maupun ekspresi gen dari tumbuhan. Kita tahu bahwa metabolisme terspesialisasi ini dihasilkan oleh tumbuhan, tidak selalu dihasilkan, bisa kemudian dia terinduksi, hanya kemudian bisa juga dia dihasilkan hanya pada kondisi tertentu, hanya pada tahap pertumbuhan tertentu, maupun hanya pada kondisi di mana tumbuhan mengalami stres. Nah, di tumbuhan banyak fungsi-fungsi sel yang kemudian dapat berlangsung karena ada klaster protein yang dapat bekerja sama. Contohnya misalnya dalam jalur biosintesis maupun dengan kompleks protein tertentu. Nah, ketika salah satu kemudian dari kompleks protein ini tidak dibutuhkan lagi, sehingga gen-gen tersebut dapat kehilangan fungsinya melalui proses pseudogenisasi atau kemudian dia mutasi sehingga kemudian fungsi itu hilang. Nah, penemuan produk-produk bahan alam misalnya atau misalnya produk-produk senyawa terspesialisasi pada tumbuhan ini sebenarnya sangat didukung oleh perkembangan teknologi, terutama perkembangan teknologi sequencing yang mempercepat kemampuan dalam penemuan enzim maupun jalur-jalur biosintesis dan identifikasi gen-gen yang terlibat di dalamnya. Yang berikutnya atau yang kedua, kita juga menemukan bahwa banyak gen-gen yang terlibat dalam jalur biosintesis suatu senyawa itu membentuk suatu klaster di dalam genom tumbuhan. Nah, hal ini memudahkan kita untuk mengidentifikasi gen-gen tersebut dan secara sistematik kita dapat mengembangkan strategi untuk menjelaskan atau mengelusidasi dari penemuan enzim-enzim baru, jalur metabolisme maupun senyawa-senyawa yang dihasilkan. Nah, namun demikian sampai sekarang baru hanya mungkin tidak sampai dengan 50 jalur biosintesis yang dapat dikarakterisasi secara lengkap baik itu biokimianya maupun lokasi genomik dari suatu jalur biosintesis pada tumbuhan. Bahkan sampai saat ini hanya beberapa klaster jalur biosintesis yang berhasil dijelaskan dengan lengkap. Contohnya misalnya di jagung, Arabidopsis, kemudian padi dan tembakau. Sehingga penting sekali kemudian untuk kita mengerti bagaimana mekanisme kerja, bagaimana mekanisme ataupun mekanisme regulasi dari suatu gen yang bertanggung jawab dalam jalur biosintesis suatu senyawa. Nah,
Berbicara tentang klaster gen pada jalur metabolisme terspesialisasi, ada hal yang umum sebenarnya pada metabolisme tumbuhan terspesialisasi, yaitu kehadiran dari enzim-enzim kunci atau kita sebut dengan signature enzyme. Jadi signature enzyme atau enzim kunci ini berperan dalam menghasilkan rangka utama dari metabolit yang akan dihasilkan. Nah, kemudian ada enzim yang memodifikasi rangka ini yang kita sebut dengan tailoring enzyme sehingga menghasilkan diversifikasi senyawa akhir atau senyawa produk yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana kemudian klaster dari gen-gen tersebut atau pola klaster dari gen-gen tersebut, kita bisa lihat misalnya contoh pada tabel A, di situ ada kategori dari klaster gen-gen metabolisme terspesialisasi yang dikelompokkan yang dikelompokkan menjadi signature enzyme. Contoh misalnya TPS, terpen sintase, PSE, penyl proponoid signature enzyme, ASE, alkaloid signature enzyme, kemudian PKS, polykatit sintase, maupun kombinasi dari dua signature enzyme, misalnya P150 dan cytochrome P450. Kemudian ada kategori enzim yang kedua, yaitu contohnya glukosil transferase, methyltransferase, ataupun asil transferase yang kita sebut sebagai tailoring enzyme. Nah, proporsi dari klaster gen ini itu sangat spesifik dari satu spesies dibandingkan spesies yang lain. Sehingga kemudian tidak bisa kita perlakukan sama untuk semua spesies pada tumbuhan. Regulasi gen yang berpengaruh pada jalur metabolisme terspesialisasi pada tumbuhan juga dapat diakibatkan oleh bentuk sinyal yang diterima oleh tumbuhan. Sinyal atau stimulus ini dapat berupa stimulus fisiologi dalam bentuk hormon maupun metabolit, ataupun misalnya sinyal-sinyal yang berasal dari lingkungan. Sinyal ini dapat berupa sinyal fisik, kimia, maupun cekaman biologis. Dalam hal ini biasanya untuk percobaan tertentu umumnya kita gunakan elisitor. Nah, ketika stimulus ini kemudian diterima oleh tumbuhan akan mengolah sinyal tersebut dalam bentuk ekspresi gen atau melalui proses transkripsi maupun translasi menghasilkan suatu respons. Dalam hal ini respon tersebut dapat dalam bentuk perkembangan maupun diferensiasi oleh tumbuhan maupun infeksi atau misalnya imunitas yang didapatkan oleh tumbuhan serta berbagai respons stres, dalam hal ini dalam respons fisiologi maupun respons patologi. Apa yang dimaksud dengan elisitor? Jadi elisitor itu adalah senyawa kimia ataupun misalnya faktor-faktor yang terkait dengan makhluk hidup dari berbagai macam sumber yang dapat menginduksi perubahan fisiologis dari organisme target. Misalnya dalam hal ini contohnya dengan menghasilkan metabolisme atau metabolit terspesialisasi. Nah, elisitor ini dapat berupa komponen abiotik, misalnya dalam hal ini ion-ion logam maupun senyawa-senyawa anorganik, ataupun misalnya dalam bentuk komponen biotik dapat berupa jamur, bakteri, virus, komponen dinding sel maupun senyawa-senyawa volatil. Nah, elisitor ini kemudian yang tadi saya jelaskan sebelumnya menjadi stimulus yang kemudian akan diterima oleh reseptor sehingga menginduksi respons defense response atau misalnya menginduksi ekspresi gen sehingga menghasilkan senyawa-senyawa tertentu yang kaitannya dengan pertahanan maupun respon tumbuhan terhadap adanya cekaman. Elisitor juga dapat bekerja dengan menginduksi reaksi yang sekuensial pada tumbuhan. Nah, untuk waktu dan timingnya sendiri sangat bervariasi untuk berbagai macam jenis spesies. Jadi, contohnya misalnya interaksi antara elisitor dan respons dapat melibatkan misalnya aktivasi dari protein G maupun perubahan secondary messenger, kemudian induksi atau ekspresi dari gen-gen respons awal, kemudian produksi etilen maupun produksi senyawa-senyawa jasmanic acid yang kaitannya misalnya di tumbuhan banyak terkait dengan
respons pertahanan tumbuhan terhadap patogen, ataupun misalnya produksi senyawa-senyawa, ataupun misalnya respon-respon yang terkait dengan produksi senyawa-senyawa metabolit yang lain, misalnya produksi senyawa fenoproponoid dan lain sebagainya. Berbicara tentang regulasi gen pada metabolisme tumbuhan terspesialisasi, secara umum bisa kita lihat bahwa proses ini tidak terlepas dari transduksi sinyal pada tumbuhan. Bagaimana kemudian elisitor itu dianggap sebagai suatu sinyal, kemudian ditangkap atau dikenali oleh reseptor spesifik pada plasma membran, yang selanjutnya mengaktifkan jalur transduksi sinyal, apakah melibatkan secondary messenger atau tidak, apakah terjadi peningkatan flux kalsium atau misalnya aktivasi protein-protein kinase, peroksidase, NADP oksidase, yang selanjutnya kemudian dapat mengaktifkan misalnya contoh reaktif oksigen spesies, IP3, cyclic IMP, etilen, dan berbagai jenis molekul-molekul messenger yang lainnya. Nah, tentunya jaringan transduksi sinyal ini juga kemudian akan berintegrasi atau mengaktifkan berbagai macam faktor-faktor transkripsi atau protein-protein yang terlibat dalam ekspresi suatu gen, sehingga ekspresi gen inilah yang kemudian menentukan respons tumbuhan terhadap suatu sinyal atau stimulus dari lingkungan. Oke, kita sampai pada penghujung video. Jadi mudah-mudahan 2 video yang saya sampaikan 2 minggu berturut-turut mampu menambah hasanah pengetahuan Anda terkait dengan metabolisme tumbuhan terspesialisasi. Jadi kita sudah belajar tentang peran ekologis dari metabolisme terspesialisasi, kemudian evolusi dari metabolisme terspesialisasi sehingga kemudian tumbuhan mampu menghasilkan diversifikasi senyawa yang sangat beragam. Ya, terima kasih sudah menonton hingga selesai. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih.